Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar untuk masa depan. Perkenalkan saya Pak Sobii ya. Di sini saya mengajar IPA. Hari ini kita akan belajar tentang listrik dinamis ya. Pada pembelajaran kali ini kita akan menggunakan simulasi virtual simulation ya, dengan menggunakan media PHET atau PET simulation. Ya, di sini kita akan bersama-sama mengetahui apa sih isi dari PET simulation khususnya pada materi listrik dinamis. Mula-mula kita buka dulu untuk PET simulationnya. Kita buka Google, kemudian klik PET simulation. Oke, seperti ini munculnya. Kemudian kita klik yang paling atas ini, pet.colorado.edu. Ya, kita tunggu. Di PET Colorado ini banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita gunakan untuk proses pembelajaran. Contohnya ada fisika, ada kimia, ada matematika, ada earth science atau IPA kebumian, dan ada biologi. Di sini hari ini kita akan fokus pada pembelajaran tentang listrik. Berarti kita masuk ke fisika. Kita ubah dulu bahasanya dan lebih mudah, bahasa Indonesia. Oke, kita pilih yang fisika. Oke, di fisika sendiri di sini ada banyak sekali pilihan. Anak-anak tinggal memilih mau belajar tentang apa. Karena ini kita mau belajar tentang listrik, berarti kita memilih tentang materi listrik ya. Dipilih salah satu, mana ini bisa kita coba yang ini. Oke, kemudian setelah muncul seperti ini, kita boleh klik lagi, kita apply untuk memainkan. Oke, kita tunggu ya. Nah, PET ini merupakan salah satu aplikasi yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Semisal jika kita tidak memiliki alat dan bahan praktikum yang memadai di sekolah, kita dapat menggunakan aplikasi ini. Oke, ketika ini sudah muncul, kita dapat memilih langsung ke lab ya. Oke, muncul tampilan seperti ini. Oke, di sini ada beberapa pilihan, ada kabel, baterai, lampu, resistor, saklar. Ini bisa dinaik turunkan. Ada fuse, baterai, bola lampu, dan resistor. Nah, kita tinggal memilih. Nah, terus di sini juga ada tampilan dari arus, terus ada tampilan dari elektron, ada nilainya. Nah, terus di sini juga ada voltmeter sama ampermeter. Oke, kita coba dulu. Dalam suatu rangkaian itu dikatakan suatu rangkaian ada dua jenis, yaitu rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Kita mau menggambar untuk rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Jelas pada suatu rangkaian itu ada baterai, ya, ada kabel. Kita hubungkan seperti ini. Oke, ini sangat mudah sekali cara menghubungkannya. Seperti ini. Kita naikkan. Kemudian ada sebuah lampu. Kita hubungkan kabelnya sama lampu. Oke, kemudian kita kasih kabel kecil. Nah, kemudian dikasih saklar. Kita geser bisa. Oke, di sini adalah
suatu rangkaian, contoh dari rangkaian terbuka. Kenapa? Karena ini ada saklar yang belum terhubung antara saklar antara kabel dari A ke kabel dari B ini tidak terhubung, sehingga ini dinamakan sebuah rangkaian terbuka. Nah, bagaimana jika dikatakan rangkaian tertutup? Ketika dikatakan rangkaian tertutup, maka ini harus dihubungkan. Maka kita bisa klik. Ya, di sini ya. Nah, ketika ini menjadi rangkaian tertutup, maka lampunya akan menyala. Kok bisa menyala? Kenapa? Oke. Kenapa lampu bisa menyala ya? Karena pertama di sini sudah termasuk rangkaian tertutup ya. Oke. Kemudian di dalam rangkaian ini itu bisa dilihat di sini ada warna biru ya. Warna biru bertanda negatif. Nah, dia mengalir ya, mengalir dari mana ke mana? Kita cek dulu dari sumber batu baterai. Dia mengalirnya ini adalah kutub positif, ini adalah kutub negatif. Dia mengalirnya dari kutub negatif ke kutub positif. Nah, berarti apa ini yang biru tanda negatif ini? Ini adalah aliran elektron. Jadi elektron itu mengalir dari kutub negatif ke kutub positif ya. Kemudian kalau arus, ada arus. Nah, kebalikan dari arus ya. Yang warna merah dengan panah ini adalah arus listrik ya. Untuk arus listrik mengalirnya itu dari kutub positif ke kutub, kemudian ke lampu dan masuk ke kutub negatif. Jadi arah alirannya kebalikan dari arah elektron. Nah, untuk arus sendiri, apa itu kira-kira arus ya? Arus adalah banyaknya muatan elektron, banyaknya elektron tadi yang mengalir tiap satuan waktu. Jadi elektron yang tadi mengalir tiap satuan waktunya itu dinamakan arus. Untuk arahnya kebalikan dari arah elektron. Kita tutup dulu. Oke. Di sini sudah kita belajar tentang rangkaian terbuka, rangkaian tertutup, dan arus serta elektron. Kemudian kita akan belajar tentang tegangan ya. Tegangan di sini tegangannya dari mana? Tegangannya atau bisa dikatakan tegangan itu beda potensial. Beda potensial didapat dari mana? Beda potensial didapat dari sumber tegangan. Di sini kita memakai batu baterai ya. Kita memakai batu baterai. Ketika kita klik batu baterainya, maka di bawahnya akan muncul. Nah, di sini ada tegangan 9,0 volt. Berarti tegangan batu baterai di sini adalah 9 volt ya. Apakah kita bisa menambahkannya? Bisa, tinggal menggeser panah ini ya. Semisal kita ubah menjadi 12 volt. Bisa kita geser 12 volt. Oke, nah, kemudian kita nyalakan lagi. Oke ya. Ini adalah tegangan. Apa itu tegangan yang dari batu baterai ini? Ya. Apa itu tegangan ya, atau beda potensial? Nah, tegangan adalah usaha yang dilakukan atau energi yang dibutuhkan untuk mengalirkan sebuah muatan elektron. Jadi ketika elektron tadi mengalir, maka dibutuhkan suatu energi. Nah, energi itu dinamakan tegangan. Jadi energi yang dibutuhkan tiap muatan bergerak itu namanya tegangan. Kemudian satu lagi yang dinamakan arus sudah, tegangan sudah. Satu lagi yaitu hambatan ya. Hambatannya di sini kita bisa memakai yang namanya resistor. Nah, resistor. Apa itu hambatan? Jadi yang menghambat ya. Jadi tiap jenis bahan itu memiliki hambatan jenis yang berbeda-beda. Nah, semakin besar hambatan jenisnya, maka hambatan suatu bahan itu juga semakin besar ya. Hambatan ini fungsinya apa? Hambatan ini berfungsi untuk menghambat elektron ketika dia mengalir ya.
Semisal di sini lampu ini juga sebagai hambatan. Karena apa? Untuk menyalakan lampu, maka di dalam lampu ini ada filamen-filamen atau kabel-kabel kecil yang menghambat elektron untuk bergerak, ya. Nah, elektron nanti akan berfungsi untuk menyalakan lampu. Itu yang dinamakan hambatan. Kemudian, apa sih hubungannya tadi antara antara hambatan, tegangan, dan arus, ya. Jadi apa sih hubungannya hambatan, tegangan, dan arus? Hubungan dari hambatan, tegangan, dan arus adalah bisa dinamakan hukum Ohm, di mana tegangan suatu penghantar itu sebanding dengan arusnya. Jadi dan berbanding terbalik dengan hambatan. Jadi semakin besar tegangannya, maka arusnya akan semakin besar, ya. Ketika hambatannya semakin besar, maka tegangannya akan semakin kecil, sehingga itu dinamakan berbanding terbalik, ya. Oke. Kemudian setelah kita belajar tentang hambatan, tegangan, dan arus, kemudian ada rangkaian tertutup dan terbuka, kemudian ada jalannya elektron, kita akan belajar tentang cara mengukur suatu rangkaian listrik, ya. Untuk alat ukurnya, di sini ada dua jenis alat ukur yang kita gunakan. Yang pertama adalah voltmeter, ya, itu untuk mengukur tegangan. Dalam mengukur tegangan, kita merangkainya secara paralel, ya. Untuk paralelnya seperti ini. Untuk kabel warna hitam itu kutub negatif, untuk kabel warna merah itu kutub positif. Nah, jadi setelah kita ukur seperti ini secara paralel, maka tegangannya dapat ditentukan 12 volt. Sama sesuai dengan batu baterai tadi, ya. Kita mengukurnya 12 volt, di sini tegangannya juga 12 volt. Semisal lampunya kita mau nyalakan. Oke. Ya. Arusnya. Oke. Tegangannya sudah kita dapat 12 volt. Ketika tegangannya di lampu, kita coba dulu. Berapa? Apakah sama dengan 12 volt? Sama, ya. Ternyata tegangannya ketika kita menggunakan satu lampu, tegangannya sama dengan tegangan baterai, yaitu 12 volt. Kemudian kita mengukur arus. Untuk mengukur arus, alat yang digunakan bukan voltmeter, tetapi alat yang digunakan adalah ampere meter. Kita menggunakan ampere meter seperti ini. Bisa menggunakan ampere meter ini, bisa menggunakan yang ini. Tapi selama praktikum real atau praktikum nyatanya, untuk arus listrik, cara mengukurnya itu dirangkai secara seri, ya. Jadi kita hubungkan sama rangkaiannya. Caranya kita klik sambungan dari kabel, kita bisa klik guntingnya, ya. Oke, maka dia akan terlepas. Kemudian setelah terlepas, kita masukkan arus ampere meternya. Oke, yang satu kita masukkan. Oke. Kemudian kita saklarnya kita nyalakan lagi. Oke, di sini muncul bahwa arus pada rangkaian ini adalah 1,20 ampere, ya. Jadi sekali lagi dalam mengukur arus itu dirangkai secara seri, ya, seperti itu. Oke, cukup. Oke. Jadi di sini kita sudah belajar tentang tegangan, arus, dan cara mengukur tegangan dan cara mengukur arus. Untuk mengukur hambatan nanti kita bisa mengukur dengan alat yang namanya ohmmeter, tapi di sini tidak tersedia, ya. Jika tidak tersedia, maka kita dapat menggunakan persamaan dari hukum Ohm tadi. Ketika mencari hambatan, maka persamaannya apa? Ketika mencari hambatan, maka di sini tadi tegangannya adalah 12 volt. Kita ulangi lagi coba. Oke, kemudian arusnya 1,2 volt. Berarti dengan menggunakan hukum Ohm tadi, V sama dengan I kali R, ketika V-nya 12 sama dengan I-nya 1,20 dikali R, maka
didapatkan R-nya sama dengan 12 dibagi 1,2, maka hambatannya kemungkinan di sini adalah 10 ohm. Kita bisa klik untuk melihat hambatannya, betul di sini adalah 10 ohm. Ya, jadi ketika kita tidak mempunyai ohmmeter, kita dapat mengukur hambatan dengan menggunakan ampermeter dan voltmeter dengan memasukkan persamaan hukum ohm seperti itu. Oke. Kemudian kita akan merangkai rangkaian seri dan rangkaian paralel. Ya, kita hapus dulu. Kita hapus dulu ya. Oke. Dihapus dulu rangkaiannya. Nah, MediaPad ini sangat mudah sekali digunakan. Selain bisa digunakan di PC atau laptop atau komputer, MediaPad ini juga bisa digunakan di HP atau smartphone. Jadi anak-anak tidak perlu khawatir. Tapi kalau di smartphone atau di HP itu memang dari tampilan layarnya agak kecil, sehingga kita harus lebih teliti, ya, berhati-hati dalam mengeklik tanda tanyanya. Oke, sekarang kita akan merangkai rangkaian seri dan rangkaian paralel. Untuk rangkaian seri, kita merangkai seri dulu. Ada sebuah batu baterai. Kita cek dulu tegangannya 9 volt. Kemudian kita tambahkan kabel. Ada 2. Oke, kemudian kita tambahkan bola lampu, hambatannya 10 ohm. Oke, kemudian kita tambahkan kabel untuk menghubungkannya. Tambahkan lagi, satu lagi ke bawah. Kemudian kita kasih saklar ya, untuk menyalakan lampunya, dan satu kabel lagi. Oke, di sini adalah rangkaian seri. Nah, kenapa rangkaian seri? Ya, ini kenapa dinamakan rangkaian seri? Nah, kalau saya kenapa kok ini dinamakan rangkaian seri? Untuk mempermudah ketika kita lihat lampunya ya. Ketika di sini ada, semisal kita ibaratkan tangan ya, ada tangan kanan. Ini adalah tangan kanan, ini adalah tangan kiri, ini adalah tangan kiri. Ketika tangan kanan ketemu tangan kiri, maka itu bisa dikatakan rangkaian seri ya. Beda nanti kalau rangkaian paralel. Untuk gambar rangkaian paralelnya, kita bisa gambar di sini bawahnya. Ada lampunya 2. Oke, kita gabung. Nah, kita gabung lagi, ditambahkan kabel. Oke, berarti kurang sumber tegangan batu baterai ya. Oke, kemudian ditambahkan saklar. Oke, nah kalau yang atas ini adalah rangkaian seri, kalau yang bawah ini adalah rangkaian paralel ya. Bedanya apa tadi? Kalau untuk rangkaian seri ya, kalau paling mudah menghafalkannya itu tangan kanan ketemu dengan tangan kiri ya. Tapi kalau rangkaian paralel seperti ini gambarnya, maka untuk mempermudah itu kalau tangan kanan nanti akan bergandengan dengan tangan kanan, tangan kiri akan bergandengan dengan tangan kiri. Itu bedanya antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Itu lebih untuk memudahkan kalian ya. Terus kita akan mengukur di masing-masing rangkaian, mengukur hambatannya, mengukur tegangannya, mengukur arusnya ya. Untuk hambatannya tadi sama ya. Untuk hambatannya tadi di sini
hambatan masing-masing lampu adalah 10 ohm ya, 10 ohm. Kita klik lagi 10 ohm, 10 ohm dan 10 ohm. Untuk tegangannya masing-masing batu baterai tadi 9 volt dan 9 volt. Oke. Sekarang kita akan mengukur hambatan total pada rangkaian seri ya. Untuk hambatan total di sini ada dua hambatan lampu ya. Untuk hambatan totalnya pada lampu, karena ini rangkaian seri, maka hambatan totalnya adalah hambatan pada lampu 1 ditambah hambatan pada lampu 2. Jadi total hambatan kedua lampu kalau masing-masing 10 berarti hambatan totalnya adalah 20 ohm. Beda kalau pada rangkaian paralel. Untuk rangkaian paralel, hambatan totalnya itu menggunakan rumus 1 per rangkaian paralel sama dengan 1 per R lampu 1 ditambah 1 per L lampu 2 ya. Jadi hambatan totalnya nanti akan lebih kecil. Semisal ini tadi karena hambatan 10 berarti 1 per 10 ditambah 1 per 10 yaitu 2 per 10. Jadi 1 per R paralel maka sama dengan 2 per 10. Maka R paralelnya adalah 5 ohm. Jadi kalau di sini totalnya di paralel hambatannya hanya 5 ohm. Padahal tadi masing-masing 10. Tetapi ketika dirangkai secara paralel maka hambatannya menjadi 5 ohm. Tetapi pada rangkaian seri hambatan totalnya masing-masing tadi 10, ketika ditotal maka menjadi 20 ya. Untuk tegangannya di sini masih sama 12 volt. Oke, kita coba. Kemudian yang kedua kita akan mengukur tegangannya. Tegangan dan arus kita nyalakan dulu. Ini adalah arusnya. Tadi masih ingat dari kutub positif ke kutub negatif. Oke, kita mau mengecek tegangan ya, tegangan di batu baterai. Nah, udah berapa tegangannya? Merah adalah kutub positif, hitam adalah kutub negatif. Oke, sama 9 volt ya, 9 volt. Pada batu baterai di sini dan kabel ya, di sini hambatannya 9 volt. Jadi ini dinamakan hambatan total. Jadi hambatan total yang menghambat elektron ya, yang menghambat elektron ini itu kok hambatan tegangan ya. Tegangannya ya, tegangan energinya, energi tiap elektron mengalir ini adalah 9 volt. Tegangan totalnya. Maka untuk tegangan di masing-masing lampu berapa? Oke, untuk tegangan di masing-masing lampu kita cek. Ini kutub negatif, ini kutub positif. Nah, untuk di lampu yang pertama tegangannya 4,5 volt ya. Kita cek lampu kedua. Berapa? 4,5 volt sama ya. Kenapa kok sama? Karena tadi hambatan lampunya sama ya, 10 ohm ya, sama, sehingga tegangannya sama-sama 4,5 volt. Nah, kita dapat menyimpulkan ketika hambatan totalnya tadi 9, terus kita rangkai secara seri, maka hambatan totalnya gimana? Hambatan totalnya tadi 9 sama dengan V di lampu 1 ditambah V di lampu 2 ya. 4,5 ditambah 4,5 maka totalnya 9. Berarti tegangan di rangkaian seri maka V seri ya bisa dikatakan V seri sama dengan V1 ditambah dengan V2 seperti itu ya. Itu kesimpulan dari tegangan pada rangkaian seri. Kemudian kita mencari arus. Coba kita mencari arus. Nah, tadi dalam mencari arus harus dirangkai secara seri ya. Kita masukkan ini. Oke. Kita sambungkan. Oke. Nah, di sini ada arus total ya, 0,45 bisa mendekati lampu pertama. Kalau mendekati lampu kedua berapa kira-kira? Kita tambahkan lagi coba.
Oke, sama ya. Kalau di sini semisal kita tambahkan lagi berapa arusnya? Oke, arusnya sama ya. Di setiap titik arusnya sama, yaitu 0,45. Oke, dapat disimpulkan bahwa pada rangkaian seri arus di setiap titik mengalir dengan besar sama ya. Di sini ada 0,45, di sini ada 0,45, di sini ada 0,45. Jadi tegangan arus pada rangkaian seri itu sama. Tegangannya tadi gimana? Tegangan seri sama dengan tegangan 1 ditambah tegangan 2. Oke, ini untuk rangkaian seri. Kemudian untuk rangkaian paralel ya. Untuk rangkaian paralel hambatannya tadi lebih kecil ya dibanding hambatan pada rangkaian seri. Tadi totalnya 5 ohm karena 1 per R, rumusnya 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Oke, kita sekarang mengukur tegangan di masing-masing ini ya, di masing-masing rangkaian. Oke, di sini kita mengukur tegangan totalnya dulu. Kita paling gampang lihatnya yang dekat batu baterai. Oke, sama ya, tegangannya 9 volt. Oke. Kemudian kita cek tegangan di lampu yang pertama. Ini kutub positifnya, ini kutub negatifnya. Nah, ternyata didapatkan hasil yang sama, yaitu 9 volt. Kemudian di tegangan yang lampu yang kedua, ya sama juga ya, didapatkan tegangan 9 volt. Berarti dapat disimpulkan untuk tegangan pada rangkaian paralel itu besarnya sama di setiap titik. Oke ya. Jadi tegangan pada rangkaian paralel itu sama di setiap titik. Oke. Kemudian kita akan mengukur arus. Berarti kalau mengukur arus menggunakan ampere meter ya. Kita putus dulu rangkaiannya, kita masukkan. Kita rangkai, oke, kita putus lagi, kita putus rangkaiannya, kita geser, oke, kita masukkan ampere meternya. Itu lagi, langsung 3 ya, biar lebih mudah. Oke, kita nyalakan, apakah sama atau beda? Oke, sudah ya, sudah kelihatan. Wah, hapus tadi, maaf, bentar. Bentar. Oke, kita masukkan lagi coba. Oke, kita nyalakan. Oke, bisa dilihat. Untuk arusnya, arus totalnya itu 1,8 ya, karena dari sumber batu baterai mengalir masuk lagi ke sumber batu baterai, itu arus totalnya 1,80 ampere ya. Untuk arus di lampu pertama 0,90 ampere, untuk arus di lampu kedua 0,90 ampere. Nah, ternyata arusnya sama di lampu pertama dan lampu kedua, tetapi berbeda dengan arus total. Kenapa kok lampu pertama sama lampu kedua arusnya sama? Ya, kenapa? Karena hambatannya tadi sama, masing-masing 10 ohm ya. Kemudian kita dapat simpulkan ketika arus totalnya 1,8, arus lampu pertama 0,9 dan arus kedua 0,9, maka dapat disimpulkan apa? Ya, 1,8 ini ya, arusnya di sini bisa dilihat panahnya. Ya, ini dari batu baterai kemudian naik dan akan apa anak-anak? Arusnya akan pecah menjadi 2 ya. Dari sini naik ke kiri dan akan naik ke atas ke lampu yang 2, sehingga besar arus totalnya akan sama dengan jumlah arus pertama dan jumlah arus kedua, karena di sini ada percabangan arusnya seperti itu ya. Maka dapat disimpulkan bahwa I paralel
sama dengan I1 tambah I2 tambah I3 seperti itu. Oke ya, itu kesimpulan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kemudian ada lagi yang namanya satu rangkaian lagi ya, itu yang namanya rangkaian campuran ya. Kita hapus dulu atau kita ulangi dulu. Ya, untuk rangkaian campuran itu apa? Rangkaian campuran adalah gabungan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Oke, ditunggu dulu. Oke, kita buat rangkaian campuran ya. Oke, sama seperti tadi kita ada batu baterai. Untuk hambatan atau lampunya sama, kita tambah 1, 3. Oke. Kita tambah kabel. Kemudian kita tarik ke bawah, tambah kabel lagi, tambah kabel. Oke. Kemudian kita tambah satu lagi, saklar satu ya. Oke, coba kita lihat. Nah, ini adalah suatu rangkaian campuran ya. Campurannya di mana? Kita bisa lihat. Ada 3 buah lampu disusun seperti ini ya. Ini adalah contoh dari rangkaian campuran. Berarti yang seri mana, yang paralel mana? Oke. Untuk yang seri mana ya kira-kira ya? Oke, tadi yang seri tangan kanan ketemu tangan kiri ya, paling mudah seperti itu ya menghafalkannya. Berarti ini ya, ini adalah rangkaian seri. Terus rangkaian paralelnya mana? Nah, ini kan rangkaian seri nanti dijadikan satu. Jadi semisalkan nanti akan digabung menjadi satu. Digabung sama siapa lagi? Setelah ini sudah digabung sama bawahnya. Ketika ini sama ini digabung, nah tangan kanan ketemu tangan kanan, tangan kiri ketemu tangan kiri, maka ini adalah rangkaian paralel. Jadi cara mengerjakannya nanti akan menghitung hambatan pada rangkaian seri dulu, baru dihitung pada rangkaian paralel. Semisal di sini tadi 10 ditambah 10 ya, karena rangkaian seri berarti totalnya 20. Di sini 10 berarti 1/20 ditambah 1/10, maka bisa dikatakan 3/20. Nanti hambatan totalnya 20 dibagi 3 seperti itu ya. Kemudian kita nyalakan. Oke, sama ya. Ternyata bisa menyala. Untuk cara mengukurnya gimana, Pak? Untuk cara mengukurnya sama, voltmeternya ya. Kita ukur coba tegangan di sini berapa. Tegangannya 9 volt ya. Kalau di paralel tadi yang sama tegangannya ya. Berarti di sini harusnya tegangannya 9 volt. Oke ya. Berarti di sini di dua lampu ini juga harusnya 9 volt karena di paralel. Oke. Lah kalau satu lampunya itu berapa, Pak? Yang ini, Pak? Kan ini dirangkai seri, Pak, duanya. Oke, karena ini dirangkai seri maka berapa? 4,5. Karena hambatannya tadi sama ya. Coba dicek lagi. 4,5. Oke. Kemudian untuk arusnya. Oke. Untuk arus totalnya kita cek. Kita putus dulu. Kita putus lagi, kita kasih arusnya. Oke ya. Oke, di sini dulu. Ya, karena ini rangkaian akhirnya itu paralel, maka untuk
arus di rangkaian paralel tadi kan dipecah ya. Jadi I total sama dengan I1 ditambah I2 dan I3 dan seterusnya. Maka ketika arus totalnya 1,35, di sini ada 0,90 dan di sini ada 0,45. Kenapa kok berbeda tadi sama? Karena di sini hambatan totalnya berbeda. Di sini ada 2 hambatan, di sini hanya ada 1 lampu atau 1 hambatan seperti itu. Oke, seharusnya kalau di sini 0,45, di sini berapa arusnya di dekat lampu 2 ini? Nah, seharusnya sama. Kenapa? Karena di sini adalah rangkaian seri ya. Kita coba apakah betul dugaan kita? Ya, sama ya. 0,45. Kenapa? Karena rangkaiannya adalah rangkaian seri. Arus di rangkaian seri adalah sama seperti itu. Jadi hari ini kita sudah belajar banyak tentang rangkaian listrik. Oke, tugas kalian membuat suatu rangkaian listrik campuran dengan menggunakan beberapa lampu. Boleh di seri dulu kemudian di paralel, atau di paralel dulu kemudian di seri. Setelah itu kalian mencari arus tegangan di masing-masing lampu dan membuktikannya dengan persamaan atau teori-teori yang sudah saya sampaikan tadi. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.